semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang penyelesaian transformasi geometri dengan GeoGebra. Perkenalkan, nama saya Tiffany Anggraini Putri Solihat dengan NPM 1810631050211. Saya dari kelas 6A Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Berikut ini ada hasil analisis saya. Video ini diajukan untuk memenuhi UAS ujian akhir semester mata kuliah program komputer dengan dosen pengampu Bapak Adi Ihsan Imami SSI MPD. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu GeoGebra. GeoGebra adalah perangkat lunak matematika yang dinamis, bebas, dan multi-platform yang menggabungkan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Dinamis artinya pengguna dapat menghasilkan aplikasi matematika yang interaktif. Bebas artinya GeoGebra dapat digunakan dan digandakan dengan cuma-cuma serta termasuk perangkat lunak open source sehingga setiap orang dapat mengubah atau memperbaiki programnya. Multi-platform berarti GeoGebra tersedia untuk segala jenis komputer seperti PC, tablet, dan berbagai sistem komputer seperti Windows, Mac OS, Linux, dan sebagainya. GeoGebra juga dikembangkan untuk proses belajar dan mengajar di sekolah oleh Marcus Hohenwarter dan tim programmer internasional. Layar program GeoGebra terdiri atas beberapa bagian, yakni baris informasi menampilkan nama program GeoGebra dan nama file yang sedang dibuka. Yang kedua, baris menu berisi daftar nama menu buku seperti program-program berbasis Windows lain, file, edit, view, option, tools, Windows, help. Yang ketiga, baris toolbar terdiri atas sekumpulan tool disebut modus yang berguna untuk menggambar secara langsung pada jendela geometri atau papan gambar dan memanipulasinya dengan menggunakan mouse. Hanya satu tool modus yang dapat diaktifkan dengan cara mengklik ikon yang terkait. Jendela aljabar memuat informasi persamaan dan koordinat. Objek-objek pada jendela geometri pada jendela aljabar ditampilkan 3 kelompok objek, yakni ada free object atau objek bebas, objek-objek yang dapat dimanipulasi secara bebas, dependent object atau objek tak bebas, objek-objek yang tergantung dengan objek lain sehingga tidak dapat dimanipulasi secara bebas, auxiliary object yaitu objek pertolongan, objek bantuan yang tidak selalu digunakan. Kemudian ada jendela geometri atau papan gambar, tempat untuk menggambarkan objek geometri, titik, ruas, garis, vektor, garis, irisan kerucut, kurva, dan poligon. Pada jendela geometri juga dapat ditampilkan sumbu koordinat, kartesius maupun grid atau garis-garis koordinat. Baris input yaitu tempat untuk menuliskan persamaan koordinat atau fungsi beserta parameternya. Hasilnya akan langsung ditampilkan pada jendela geometri setelah Anda menekan tombol enter. Jendela aljabar adalah jendela geometri yang terletak bersebelahan. Kita masuk ke materi, yaitu materinya yang akan saya ambil yaitu materi transform geometri. Yang pertama ada translasi, pergeseran, refleksi pencerminan, ketiga rotasi atau perputaran, yang keempat dilatasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada translasi atau pergeseran. Translasi pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y ditranslasikan panahnya ini menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Bentuk persamaan matriks translasi yaitu X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Ini matriksnya. Kemudian TAB disebut komponen translasi. A merupakan pergeseran secara horizontal dan B merupakan pergeseran secara vertikal. Horizontal berarti ke atas, vertikal berarti ke samping. Titik A aksen disebut bayangan titik A yang telah ditransformasi. Ada contoh soal 1, jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh T negatif 3,4 maka bayangan titik A adalah. Pembahasannya, pada soal diketahui koordinat titik A 2,3 artinya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3.
akan ditranslasikan oleh T negatif 3,4. Artinya A sama dengan negatif 3 dan B sama dengan 4. Sehingga dapat dituliskan seperti ini. X aksen, Y aksen, XY ditambah AB, 2 ditambah 3 ditambah negatif 3 dan 4. 2 ditambah negatif 3, 3 ditambah 4, X aksen Y aksennya adalah negatif 1 dan 7. Nah, langkah penyelesaian dengan GeoGebra. Kalau tadi kita dengan matematika dan rumus matematika, sekarang kita dengan aplikasi GeoGebra. Klik poin atau substitusi titik pada input, kemudian pilih line, kemudian pilih vektor. Yang ketiga yaitu titik awal pada 0,0, lalu substitusi titik translasi, lalu akan menjadi vektor. Pilih reflect about line, lalu pilih translate by vektor. Klik titiknya, kemudian klik vektornya, hasilnya akan muncul bayangan berupa titik. Nah, ini adalah contoh soal 1 translasi menggunakan software berbantuan GeoGebra. Kita lihat hasilnya sama ya, ketika kita menghitung dengan matematika X aksen, Y aksennya adalah negatif 1 dan 7, maka di aplikasi GeoGebra pun hasilnya sama, negatif 1,7. Aplikasikan pada GeoGebra, titik A 2,3, kemudian kita pilih vektornya mulai dari 0,0, negatif 3 ke kiri, 4 ke atas, kemudian kita pilih reflect about, di sini pilih translate by vector, pilih titiknya, kemudian pilih vektornya, hasilnya sama ya, negatif 7, negatif 1,7. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan bayangan garis 3x tambah 5y dikurang 7 sama dengan 0 oleh T2 negatif 1. Pembahasannya, pada soal diketahui persamaan garis 3x plus 5y dikurang 7 sama dengan 0 akan ditranslasikan oleh 2 negatif 1, artinya A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 1. Misal titik A, X, Y memenuhi persamaan 3x tambah 5y dikurang 7 sama dengan 0, sehingga X aksen Y aksennya adalah masih sama rumusnya, XY ditambah AB, kemudian kita ubah AB dengan 2 dan negatif 1, kemudian kita hitung X plus 2 dan Y negatif 1, kemudian kita berdasarkan kesamaan dua matris diperoleh, kita menjadikan persamaan X aksen sama dengan X plus 2, X sama dengan X aksen dikurang 2, karena kedua ruas sama-sama dikurang dengan negatif 2. Kemudian Y aksen sama dengan yang ini, Y aksen sama dengan Y negatif 1, maka kedua ruas ditambah dengan 1, maka Y sama dengan Y aksen ditambah 1. Substitusi X sama dengan X aksen dikurang 2 dan Y sama dengan Y aksen ditambah 1 ke persamaan garis 3x tambah 5y dikurang 7 sama dengan 0. Kemudian kita ganti X nya dengan ini, X aksen min 2, kemudian Y nya kita ganti dengan ini, Y aksen plus 1. Kita lanjut ke persamaan 3x plus 5y dikurang 7 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan 3 kali X, 3x, 3 kali negatif 2, negatif 6, 5 kali Y aksen, 5Y aksen ditambah 5 dikurang 7 sama dengan 0. 3X aksen ditambah 5Y aksen dikurang 8 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan garisnya adalah 3X plus 5Y dikurang 8. Kemudian langkah-langkah penyelesaian dengan GeoGebra. Pertama, substitusi persamaan garis ke dalam input. Kedua, pilih line, kemudian pilih vektor. Ketiga, titik awal pada 0,0 lalu substitusi titik translasi, kemudian titik translasi akan menjadi vektor. Pilih reflect about line lalu pilih translate by vektor. Klik garis persamaan, setelah itu klik vektornya, maka akan muncul bayangan garisnya.
Nah, ini contoh soal 2, translasi menggunakan software berbantuan GeoGebra. Sekarang mari kita coba dengan aplikasi GeoGebra. Kita substitusi persamaan 3x plus 5y negatif 7 ke dalam GeoGebra. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Kemudian kita substitusi vektornya, yaitu 2, negatif 1. Vektornya 2, negatif 1, berarti dimulai dari 0, 2, negatif 1 ya. Berarti 2 ke kanan, negatif 1 ke kiri. Sudah, 2, negatif 1. Kemudian kita pilih ini translate by vector, yaitu pilih persamaan garisnya lalu pilih vektornya. Maka ditemukan bahwa 3x ditambah 5y sama dengan 8. Hasilnya sama dengan ini. Ini berarti kedua ruas ditambah dengan 8 ya, sama saja hasilnya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal ketiga, translasi bidang datar, tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik sudut A 1,3, B negatif 4,2 dan C negatif 1, negatif 5 oleh translasi T A, B memetakan titik A 7, negatif 1 ke A aksen 2, negatif 3. Pembahasannya terlebih dahulu kita cari translasi yang terdiri dari pemetaan dua titik, yaitu 2 dikurang 7 yang pertama tadi, berarti A aksen dikurang A 2 dikurang 7, negatif 3 dikurang negatif 1. Hasilnya menjadi negatif 5 dan negatif 2. Kemudian kita masih pembahasan, masukkan matriksnya, yaitu X aksen, Y aksennya X, Y ditambah AB. Tadi X, Y yang A adalah 1,3, berarti kita ganti X, Y nya dengan 1,3 ditambah negatif 5 dengan negatif 2. 1 dikurang 5 negatif 4, 3 dikurang 2 1. Kemudian translasi pada titik B negatif 4,2, X, Y ini kita ganti negatif 4 dengan 2 ditambah negatif 5 dengan negatif 2, hasilnya negatif 9 dan 0. Kemudian titik C yaitu negatif 1, negatif 5, kita ganti X, Y nya hasilnya menjadi negatif 6, negatif 7. Kemudian contoh soal 3, translasi menggunakan software berbantuan GeoGebra. Nah, mari kita coba pada aplikasi GeoGebra. Kita substitusi dulu 1,3, kemudian negatif 4,2, negatif 1, negatif 5. Kita pilih juga D nya adalah 7, negatif 1, yang E nya adalah 2, negatif 3. Kemudian kita perkecil dulu, kita pilih poligon untuk menghubungkan segitiganya. Klik A ke B, kemudian B ke C, dan C ke A. Kita hilangkan show labelnya, jangan dicentang. Nah, setelah itu kita buat vektor dari D ke E dengan pilih line, kemudian vektor, klik D ke E, kemudian kita pilih ini translate by vector, pilih bidangnya, kemudian klik vektornya, maka akan muncul hasil translasinya. Sama ya, negatif 4,1, negatif 9,0 dan negatif 6, negatif 7. Yang ini sama.
Baik, kita lanjutkan. Refleksi pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin. Sifat-sifat refleksi: jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Garis yang menghubungkan titik asal dengan bayangan tegak lurus terhadap cermin. Garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Jenis-jenis refleksi, misalkan koordinat titik asal AX, Y akan direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, dan garis Y sama dengan X tan alfa, akan menghasilkan bayangan sebagai berikut. Nah, ini sumbu refleksinya ya. Titik bayangannya kita bahas terhadap sumbu X. Jika titik A, X, Y dicerminkan maka terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen X, Y, X, negatif Y, Y sama dengan 0. Jadi ketika sumbu X maka Y nya sama dengan 0. Nah, ini untuk tadi matriksnya 1, 0, 0, 1, negatif 1 dikali XY. Contoh soal 1 terhadap sumbu X. Jika titik B 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik B adalah, kita substitusi tadi rumusnya, kemudian kita lakukan perkalian matriks 1, 0, 0, negatif 1, substitusi A nya tuh 2,5, kemudian kita kali dengan perkalian matriks, yaitu dengan baris dikali dengan kolom 1 kali 2, 0 kali 5 ditambah 0 kali 5, kemudian yang bawah 0 kali 2 ditambah negatif 1 kali 5, hasilnya 2,2 dengan negatif 5. Jadi bayangan titik B adalah 2, negatif 5. Contoh soal 1 refleksi menggunakan software berbantuan GeoGebra. Kita substitusi titiknya 2,5, kemudian persamaan garisnya Y sama dengan 0, UX nya. Kemudian kita pilih ini reflex about line, pilih A, kemudian pilih sumbu X, maka akan terlihat bayangan dari A aksennya, sama ya dengan yang ada pada PowerPoint. Terhadap sumbu Y, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, E aksen, Y aksen. Negatif 1, 0, 0, 1 dikali XY, maka 1 kali X, biasa perkalian matriks 1 kali X, 1 kali X, kemudian 0 kali Y, kan ini baris kali kolom, 0 kali X dan negatif 1 kali Y, X tambah 0, 0 ditambah negatif Y, hasilnya X, min Y. Kita jadikan persamaan X aksen sama dengan X, maka X sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan negatif Y, maka Y sama dengan negatif Y aksen. Substitusi X sama dengan X aksen dan Y sama dengan negatif Y aksen ke persamaan garis L. Jadi persamaan garis L nya adalah 3X negatif 2Y dikurang 5 sama dengan 0, 3 kali X aksen dikurang 2 kali negatif Y aksen dikurang 5 sama dengan 0, 3X aksen ditambah 2Y aksen dikurang 5 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan garis L adalah 3X ditambah 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Kita contohkan menggunakan software berbantuan GeoGebra. Kita lihat apakah hasilnya sama. Kita substitusi 3X dikurang 2Y tambah 5. Kita boleh ganti warnanya dengan warna ini. Kemudian kita inputkan jika sumbu Y maka X sama dengan 0. Untuk persamaan garisnya kita boleh ganti warna dengan ini.
Kemudian kita pilih reflect about line, pilih persamaan garisnya yang pertama, kemudian pilih pada sumbu Y nya, maka akan terbentuk bayangannya, yaitu yang berwarna ini kita ganti dengan ini. Nah, sudah sama ya dengan pada di PowerPoint. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Rotasi pada bidang data ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, arah sudut rotasi. Sudut rotasi merupakan sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Jika arah rotasi diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasi negatif alfa. Jika arah rotasi diputar berlawanan jarum jam, maka besar sudut rotasi positif atau alfa. Rotasi dinotasikan dengan R, P, alfa, di mana P merupakan pusat rotasi dan alfa sebagai besar sudut rotasi. Jenis-jenis rotasi berdasarkan titik pusat, misalkan koordinat titik asal A, X, Y akan dirotasikan dengan besar sudut alfa terhadap pusat 0,0 dan pusat A, B, akan menghasilkan bayangan sebagai berikut. Untuk titik pusat 0,0, persamaan matriks transformasinya yaitu cos alfa, sin alfa, negatif sin alfa, cos alfa dikali XY. Kemudian titik pusat A, B, X aksen Y aksennya yaitu cos alfa sin alfa, negatif sin alfa, cos alfa dikali X dikurang A dikali Y kurang B ditambah AB. Kita ke contoh soal. Diketahui segitiga PQR dengan koordinat titik sudut P 3,2, Q 4,-1 dan R 5,3. Segitiga PQR diputar sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Diperoleh bayangan P aksen, Q aksen, R aksen. Koordinat P aksen, Q aksen, R aksen berturut-turut adalah. Nah, di sini adalah jawabannya, bisa dibaca yang ketentuannya, sehingga matriks yang dibentuk adalah ini 32 4 1 5 3. Pembahasan soal rotasinya tadi masuk substitusi ke rumus 5, jadi hasilnya 5, maka bayangan yang berturut-turut adalah negatif 2,3, Q-nya negatif 1,4 dan R aksennya adalah negatif 3,5. Kita aplikasikan pada software GeoGebra. Titiknya 3,2, kemudian titik yang B nya adalah 4,-1, kemudian yang C nya adalah 5,3. Kita hubungkan dengan poligon A ke B, kemudian B ke C dan C ke A lagi. Kita hilangkan labelnya. Jangan centang labelnya. Kemudian kita substitusikan titik D adalah 0,0. Kita pilih ini, pilih rotate around point, pilih bidangnya, kemudian pilih titiknya, substitusi derajatnya. Untuk ini adalah counterclockwise, yaitu searah jarum jam, maka akan temukan A aksennya negatif 2,3, Q nya 1,4 dan C aksennya adalah negatif 0,5. Hasilnya sama dengan yang di dalam PowerPoint. Kita lanjut dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengalih tertentu disebut faktor dilatasi atau faktor skala, dan titik tertentu disebut pusat dilatasi. Dilatasi dinotasikan dengan
D, P, K, di mana P merupakan pusat dilatasi dan K merupakan faktor skala. Jenis-jenis dilatasi berdasarkan titik pusat, misalkan koordinat titik-titik asal A, X, Y akan didilatasikan dengan faktor skala K terhadap pusat 0,0 dan pusat A, B, yang menghasilkan bayangan sebagai berikut. Persamaan matriks transformasi pada titik pusat 0,0 yaitu K0 0K dikali XY untuk titik pusatnya A, B, K0 0K dikali X dikurang A dikali Y dikurang B ditambah AB. Kita ke contoh soal. Segitiga KLM dengan K 6,4, L negatif 3,1 dan M 2,-2 didilatasikan dengan pusat negatif 2,3 dan faktor skala 4. Koordinat bayangan segitiga KLM adalah. Penyelesaiannya, konsep dilatasi jika titik X, Y didilatasikan dengan pusat A, B dan faktor skala K, maka bayangan titiknya berada pada di koordinat K, X negatif A ditambah A, K kali Y kurang B ditambah B. Bayangan titik K 6,4 setelah didilatasikan dengan pusat negatif 2,3 dan faktor skala 4 adalah 30,7. Kemudian bayangan L nya negatif 6, negatif 5. Kemudian bayangan titik M nya adalah 14, negatif 17. Kita akan bahas di aplikasi GeoGebra. Titiknya 6,4, negatif 3,1, 2, negatif 2. Kemudian pusatnya adalah negatif 2,3. Baik, kita hubungkan dengan poligon segitiganya A ke B, B ke C, C ke D, E, C ke A. Kemudian kita hilangkan labelnya. Kemudian kita pilih dilatasi from point, select object, then center point, then enter. Select object, center point, faktornya adalah tadi 4 ya. Oke, maka akan terbentuk dilatasi segitiganya. Dilatasi diperbesar segitiganya seperti gambar di samping ini. Kita samakan dengan yang di PowerPoint. Nah, 30,7, negatif 6, negatif 5 dan 14, negatif 17. Hasilnya sama. Hasilnya sama ya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.